Sekian lama menyendiri tanpa kehadiran sosok pasangan, Teddy Syah, suami dari almarhumah Rina Gunawan, akhirnya mengakhiri masa dudanya setelah kepergian sang istri tercinta pada Maret 2021 lalu. Secara tertutup menjalani akad nikah, Teddy Syah resmi menikahi wanita asal Jawa Barat bernama Anna Kurniasih usai menjalani masa pendekatan selama 4 bulan lamanya. Merasa telah klop dengan istri barunya, nyatanya kisah cinta Teddy Syah dengan Anna harus terpaku pada jarak yang mana keduanya harus menjalin cinta LDR semasa jalani kedekatan sebelum akhirnya melakukan pernikahan. Mengaku menjalani akad nikah pada 27 November yang lalu, maka seperti inilah bentuk kebahagiaan Teddy Syah yang kini secara resmi melepas statusnya sebagai seorang duda. Ya, jadi kebetulan tepat 27 November 2022 pukul 10 pagi saya melangsungkan akad nikah gitu bersama istri saya Anna Kurniasih gitu di Bandung, Kecamatan Regol. Tamunya di Bandung, jadi pas kebetulan ada sahabat saya mengenalkan. Terus ya kebetulan teman baik dari keluarganya sahabat saya lah, jadi kenalin. Terus ya malah karena dia di Bandung, saya di Jakarta, saya juga harus syuting kan, jadi lebih banyak malah pakai chat WA ngobrol ya ikut suami gitu ya di Jakarta. Memang kalau udah cocok kan salah satu hal kan bahwa pernikahan tuh jangan ditunda. Itu bahwa kalau udah cocok ya udah buru ambil orang. Ya pada dasarnya kan saya satu hal bahwa saya laki-laki, bahwa saya butuh partner juga, nah, bahwa teman hidup nggak bisa juga selamanya bahwa saya mutusin bahwa saya kuat sendirian gitu, nggak. Tapi setelah ya chat WA, terus pertemuan pertama gitu waktu itu ngobrol, jadi ya saya artinya saya nggak bilang bahwa ini cocok atau tidak cocok, tapi saya merasa nyaman, perasaan saya merasa nyaman, pikiran saya juga tenang. Jadi beberapa kali bertemu membuat saya tenang aja, membuat saya nyaman gitu. Dan ya selama itu chat WA pun, jadi saya putuskan untuk ya udah saya oke, kita menikah aja. Artinya dia memahami bahwa saya seorang duda laki-laki, punya anak 2 yang sudah dewasa gitu loh, bahwa dengan kesibukan saya yang seperti apa, dia mengerti lah artinya bagaimana berumah tangga, bagaimana menjalin sebuah hubungan di dalam rumah tangga suami istri. Artinya pembicaraan seperti itulah, karena ya artinya kami juga bukan yang muda ya, udah nggak muda lagi, artinya sudah cukup berumur lah. Ya saya kenalkan artinya anak-anak, dan biar anak-anak melihat sendiri bagaimana proses, bahwa saya nggak bilang bahwa saya anak akan klop atau tidak klop atau bagaimana, kan juga mereka juga pasti masih memikirkan bahwa almarhum mudanya gitu loh, artinya. Tapi sampai berjalannya pernikahan itu ya saya bersyukur bahwa anak-anak juga tenang, merasa ya klop. Satu hal itu akad nikah aja. Hal kedua adalah bukan karena saya ingin rahasiakan, tapi bahwa saya lagi kerja, itu yang pertama gitu. Karena saya nggak mungkin, saya punya waktu untuk mempersiapkan pernikahan itu bersama Anne itu sangat singkat gitu. Malah saya nggak punya waktu untuk ngurusin, jadi yang ngurusin dia. Jadi tiap hari itu cukup tok sama sebulan tek. Iya, jadi oh ini apa tendanya, oh ininya oke, terus oh ini apa, ini gimana, ngukur baju aja cuman gara-gara waktu itu saya ada acara di Bandung, tiba-tiba iya, wah sekalian itu harus ukur, oh iya malamnya sebelum pulang ke Jakarta. Jadi ya terbelut gitu aja. Jadi ya sayanya juga saya selesai acara pagi jam 4 udah siap-siap harus berangkat lagi ke Jakarta gitu, syuting ini kan.
syuting dari pagi gitu, callingan pagi. Jadi ya memang saya pikir kalau sampai terbuka sayanya repot. Kerjaan kan gampang, kalau dia kan bisa di mana aja. Artinya dengan talenta yang dia miliki kan, artinya dia bisa mau di Bandung, mau di Jakarta sekarang kan dia mau bangun apanya, usahanya, urusannya bisa di Jakarta. Iya, bahwa sama seperti kita semua, bahwa kita berharap bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik, ya, soleha gitu, ya, beribadah. Yang penting adalah, yang pertama buat saya adalah ibadah gitu, ibadah terpenting buat keluarga, buat saya pribadi. Terus bisa, ya, saya bertanggung jawab gitu ya, bisa menyayangi, dan beliau juga bisa menyayangi anak dan diri saya, keluarga besar kita saling menyayangi, ya, kita menghimpun keluarga. Terlepas dari kebahagiaan yang kini ia rasakan pasca 1 tahun kepergian Rina Gunawan, lika-liku Tedisha dalam menjalani kehidupan tanpa adanya sosok pendamping yang tak pelak menimbulkan rasa kesulitan dalam menjalani hidup sendirian. Namun di balik kesulitan yang ia rasakan, aktor berusia 48 tahun itu nampak begitu tegar dalam menghadapi sebuah kenyataan yang selama ini ia dapati. Akui jika efek sang anak sangat berpengaruh dalam membangun semangatnya. Maka seperti inilah pengakuan Tedisha terkait langkah dirinya yang berusaha untuk maju dari masa lalu yang penuh akan rasa duka. Anak-anak ya, jadi anak-anak yang menguatkan saya gitu. Artinya bagaimana berusaha ke depan, saya juga harus melangkah, ya, melanjutkan langkah yang baru, tetap bekerja, tetap semangat gitu. Karena biar bagaimana kan hidup harus kita jalankan terus menerus gitu. Jadi jalankan sebaik-baiknya aja. Kalau dibilang kuat, mungkin saya juga nggak kuat. Cuma saya berusaha kuat untuk juga anak-anak, atau bahwa ada sesuatu di kepala saya, istilahnya ada sesuatu kan, memori yang terus-menerus dia akan muncul dengan sendirinya, dan itu mungkin juga mengganggu metabolisme saya selama 40 hari ini. Tapi ya, saya berusaha untuk ya, nggak menentang, tapi juga nggak menghindari, tapi juga ya berusaha untuk menguasai diri sendiri aja gitu. Jadi saya pikir saya juga cukup bersyukur bahwa anak-anak juga bisa melalui ini juga mungkin lebih kuat dari saya gitu. Jadi ya lumayan, saya harus membiasakan aja. Ya, artinya ada energi lah, ada energi ya. Jadi itu sesuatu yang kan namanya energi yang tercipta selama puluhan tahun gitu loh. Jadi ya ada rasa gitu loh, rasa kehilangan, kita hilang gitu, kita rasa kehilangan, tapi bahwa ternyata rasa cinta, kasih sayang dari almarhumah selama ini itu yang membuat juga kita jadi kuat dalam arti apa? Jadi oh, justru kita berpikir sebaliknya, saya harus bisa melakukan yang baik seperti apa yang dilakukan oleh almarhum. Jadi karena berpikir seperti itu, sehingga keikhlasan kita, kepasrahan kita semakin tinggi gitu, semakin tinggi mengalahkan angan-angan kita yang kadang-kadang yang bikin kita nggak karuan gitu. Ya memang kan pada akhirnya kan saya juga harus tetap berusaha untuk bisa menetap terus-menerus di sana gitu, karena itu ya rumah awal kami bersama. Jadi saya harus sudah membiasakan dengan lingkungan, dengan suasana yang baru, meskipun dirasa ya agak cukup berat gitu, tapi terus-menerus ya saya berusaha untuk beradaptasi dengan suasana yang baru. Ya artinya kan ya selama 20 tahun itu kan ya kami di situ, aktivitas yang apa aja, artinya dan barang-barangnya pribadinya beliau kan cukup banyak gitu. Jadi artinya memenuhi ruangan itu sekitar 70-80% gitu. Jadi ya setiap melihat ke sudut manapun ya itu ada barang-barang pribadinya.